Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa ataupun teman-teman semuanya dimanapun berada, hari ini merupakan hari pertama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Suasananya agak beda karena sekarang sedang di masa-masa pandemi virus corona, di mana kita memang harus membatasi gerak, membatasi pertemuan dan lain sebagainya. Bahkan semuanya diusahakan kalau bisa bekerja di rumah. Tapi memang hari ini kebetulan shift saya untuk ke kantor, jadi saya berangkat. Di hari pertama ini saya akan mengambil suatu refleksi, suatu mungkin kita mengambil ibrah dari kasus viralnya lagu Kartonyono Medhot Janji yang punya Denny Caknan itu. Awalnya saya itu melihat tayangan YouTube di channelnya Dunia Manji, itu yang dimiliki oleh salah satu penyanyi yang sudah kondang di tengah-tengah kita, yaitu Mas Anji itu, Mas Anji atau Anji, saya kurang Anji itu ya. Itu kan kebetulan beliau itu mewawancarai si Denny Caknan tentang lagu Kartonyono Medhot Janji yang sekarang sudah di setel ataupun dilihat oleh hampir 130-an juta lebih begitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan beberapa hal yang bisa kita catat dari lagu itu, menurut pengakuan dari Mas Denny itu, bahwa dia sama sekali tidak menyangka jikalau lagunya akan viral begitu, akan viral. Sama sekali tidak menyangka. Dia akan membuat lagu itu hanya sekedar membuat video klip itu hanya sekedar awalnya itu hanya sekedar menyalurkan hobi gitu. Awalnya dia hanya membuat lirik lagu itu ya, video lirik lagu Kartonyono. Ternyata kok banyak yang suka, banyak yang mengklik, banyak yang like, banyak yang komen, artinya tanggapannya bagus. Nah, kemudian dia bikin video klip itu pun dia hanya habis uang sekitar 600.000 begitu kalau nggak salah. Jadi 100.000 untuk bayar aktornya ya, kalau pemerannya begitu, yang 500 untuk bayar yang bikin video itu. Jadi nggak sampai 1 juta ya, ternyata viral seperti itu. Dan banyak yang mengunjungi, yang mengklik, berkomentar, subscribe gitu, terus membagi, sharing dan lain sebagainya. Dan lagu-lagu berikutnya pun seperti Sampai Tuwek, terus Sugeng Dalu itu juga sukses juga di dunia maya. Nah, itu sama sekali awalnya si Denny Caknan tidak berpikiran seperti itu. Dia hanya awalnya hanya sekedar menyalurkan hobi saja. Tapi kok ternyata menjadi viral ya, disukai oleh banyak orang, dibicarakan banyak orang, dinyanyikan banyak orang, dan juga akhirnya dari YouTube juga ada paymentnya, jadi menghasilkan materi, menghasilkan uang begitu. Bisa saya dapat uangnya banyak sekali ya dari penghasilan YouTube-nya itu, karena yang mengklik banyak sekali begitu. Itu dua poin itu. Yang ketiga, bahwa ketika ditanya tipsnya bagaimana bisa sudah seperti itu ya, si Denny tidak juga sama jawabannya, tidak punya tips
vibes yang khusus begitu. Mungkin pikiran dia ya karena memang itu lagu baik, terus akhirnya jadi orang banyak yang suka begitu. Jadi dia punya satu pemahaman bahwa lagu itu menjadi dikenal ataupun viral di masyarakat, menurut dia itu bukan karena semata-mata faktor bagaimana kita punya trik untuk mengkampanyekan, untuk mensosialisasikan, untuk mempublikasikan dengan trik-trik begitu, bukan. Tapi memang lagu itu memang baik. Kalau lagu itu baik, dengan sendirinya masyarakat akan menilai itu baik dan masyarakat akan suka begitu. Tapi menurut Denny, ini menurut pengalaman pribadi dia begitu, ternyata ini yang menurut saya sangat menarik, bahwasanya dia mengaitkan dengan pengalaman pribadi dia sebelum lagu itu menjadi viral. Jadi waktu itu bapaknya Denny itu kerja di luar Jawa, punya di daerah timur sana, di Indonesia bagian timur kalau nggak salah ya, di sana kerja. Dan menurut Denny, bapaknya itu tidak sholat begitu, tidak sembahyang 5 waktu begitu. Terus Denny itu mengirimkan tulisan di kertas ya, dalam bentuk yang besar begitu, tulisannya juga besar-besar. Tulisannya itu ya hanya tata cara sholat dan bacaan-bacanya begitu. Jadi dia menulis dengan huruf-huruf yang besar karena memang orang tuanya itu, bapaknya tidak bisa membaca. Kalau huruf-huruf kecil harus dengan huruf-huruf yang besar begitu. Dia menulis dengan huruf-huruf yang besar tentang bagaimana tata cara sholat dan bacaannya begitu. Ya, artinya dia ingin bapak itu sholat begitu. Ternyata bapak itu entah atau tersadarkan atau gimana, dikirimin seperti itu, bapaknya jadi sholat begitu. Jadi melaksanakan sholat dengan dengan ajakan dari anaknya si Denny Caknan tadi itu, diajari begitu, itu pun dengan ala kadarnya. Dan ketika bapaknya sholat begitu, ini menurut pengalaman pribadi Denny, mau sholat, mau sembahyang 5 waktu, pas pulang, pas kebetulan habis beberapa hari kemudian dia pulang ke rumahnya begitu di Ngawi begitu, kok tiba-tiba begitu, artinya keluar viral begitu lagu tersebut. Ini menurut pengalaman Denny, seakan-akan sholat itu menjadi kekuatan dari rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sholat tadi menjadi mungkin Allah membantu dia, mengintervensi dia begitu, mengintervensi kesuksesan Denny disebabkan oleh oleh perubahan yang terjadi pada bapaknya yang tadinya tidak sholat menjadi sholat. Dan itu kalau bisa dikatakan semata-mata karena peran dari Denny ketika dia mengirimkan tata cara dan bacaan sholat tadi kepada bapaknya tadi. Ini pengalaman Denny seperti itu, bahwa sholat punya pengaruh yang luar biasa ya. Itu satu. Yang kedua ya mungkin karena faktor orang tuanya tadi itu. Tapi poin pentingnya bahwa tadi itu bahwa ini bisa digambarkan begitu, bahwa ketika kita melaksanakan kewajiban kita begitu, maka itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Allah akan membantu kita begitu. Kan ada sebuah ungkapan, kalau kita bisa mengerjakan sholat dengan teratur, dengan baik begitu, maka Allah akan mengatur hidup kita begitu. Kalau kita tertib beribadah, sholat terutama, Allah akan menertibkan irama hidup kita begitu.
Dan tadi pengalaman Mas Denny bisa menjadi semacam ibrah, semacam hikmah begitu. Kalau dari sisi subjektif Mas Denny itu sendiri, bahwa itu adalah akibat dari sholat yang dikerjakan oleh bapaknya begitu, itu kan menjadi sebuah pengalaman penting begitu, betapa Allah membalas sebegitu besar, sebegitu dahsyat, sebegitu luar biasa atas ketaatan ataupun ketundukan kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sholat saja, belum yang lain. Dan saya pikir, menurut saya itu balasan Allah itu belum apa-apanya, ya. Artinya dibanding nilai sholat tersebut di hadapan Allah, ya, apa yang Allah berikan kepada Mas Denny itu belum apa-apanya. Karena bagi Allah itu mudah saja, karena sebenarnya sholat itu sangat luar biasa nilainya, kadarnya ataupun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin bisa mengambil sebuah pemahaman dari sebuah hadis, misalnya yang mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu hanya 2 rakaat sholat fajar ataupun sholat subuh begitu. Itu bagi Allah dibanding dunia seisinya itu itu lebih baik begitu. Artinya kita sholat 2 rakaat sebelum fajar, atau ada yang menafsirkan 2 rakaat sholat subuh, ya. Kita melaksanakan kewajiban sholat 2 rakaat di saat fajar begitu, di saat subuh. Itu bagi Allah lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Artinya apa? Segala kenikmatan di dunia dan di dunia ini, apapun kenikmatannya, materi ataupun non materi begitu, itu belum apa-apa nilainya dibandingkan dengan nilai kita melaksanakan sholat subuh begitu, atau sholat fajar. Artinya andaikan Allah memberikan suatu anugerah kepada Mas Denny gara-gara katakanlah menurut pemahaman Mas Denny karena dia mengajarkan sholat kepada bapaknya, atau katakanlah karena bapaknya itu sekarang melaksanakan ibadah sholat, itu begelo sangat kecil, ya. Itu belum apa-apa dibanding mungkin katakanlah keridhaan Allah ketika tahu ada hambanya yang mengerjakan sholat gitu. Tapi terakhir poin pentingnya bahwa tadi saya katakan, kalau kita tertib, kita disiplin dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah, terutama 5 waktunya, terutama 5 waktu lah, sholat 5 waktu kewajiban kita, insya Allah akan menjamin hidup kita menjadi lebih teratur, rezekinya lebih teratur, diatur sama Allah, dijamin sama Allah begitu, kehidupannya lebih berkah begitu, ya toh, lebih baik, hayatan thayyibah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberi kehidupan yang baik kepada orang tersebut. Demikian refleksi kita hari ini di hari pertama bulan Ramadan. Semoga banyak manfaatnya buat saya terutama, dan kepada pemirsa semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.